Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar kelas 4B SDN 1 Kalianget ya. Berjumpa lagi dengan Yoyon Channel ya, di media pembelajaran online SDN 1 Kalianget bersama saya Bapak Suyono ya, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar wali kelas 4B ya. Pada kesempatan pagi hari ini ya, khusus untuk kalian yang tidak berkesempatan untuk belajar tatap muka, Pak Guru sediakan video ya, pembelajaran lewat online. Berdoa mulai selesai. Nah, anak-anak pintar kelas 4B ya, kamu telah belajar banyak hal dari orang-orang yang gigih meraih cita-cita mereka. Mungkin ada beberapa cita-cita yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Akan tetapi ada juga kisah tentang mencapai cita-cita yang sama dengan cita-citamu ya. Apapun cita-citamu, kamu perlu mempersiapkannya dari sekarang. Simaklah cerita tentang seorang anak berbakat yang harus berjuang keras di masa mudanya. Ya, di buku tema itu pembelajaran 6 ya, halaman 152 bisa kalian buka. Judul ceritanya Chan Ho Pasirua, kisah pianis cilik Indonesia untuk ajang internasional. Seorang bocah yang belum genap berumur 3 tahun menangis sambil mengguling-gulingkan badannya di tengah pasar karena permintaannya tidak dipenuhi ibunya. Sang anak sangat ingin memiliki harmonika mainan. Sang ibunya akhirnya memenuhi permintaan anaknya hanya agar dia segera berhenti menangis. Harmonika mainan itu menjadi sahabat akrab anak balita tersebut di rumah setiap hari. Tidak hanya itu ya, anak tersebut akan sangat serius menyaksikan acara musik yang sedang ditayangkan di televisi. Bahkan matanya tampak melotot dan berdiri sangat dekat dengan layar televisi bila melihat pemain piano atau keyboard ya, sedang beraksi. Belakangan anak ini harus menempuh ke sebuah kota lain yang berjarak 140 km dari kota kelahirannya agar bisa bermain piano. Hal itu karena di kotanya tidak ada piano. Itulah sepenggal kisah Chan Ho Pasirua, pianis cilik asal Ende Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, yang akan mewakili Indonesia ke ajang kompetisi internasional di Amerika Serikat. Chan Ho sebentar lagi akan berlaga di kejuaraan dunia seni pertunjukan atau World Championship Performing Arts dalam kurung WCOPA 2016 ini 2016 ya, di Long Beach, California, Amerika Serikat pada tanggal 7 sampai 19 Juli 2016. Pada hari Rabu 29 Juni 2016, bocah bernama lengkap Yohanes de Capistrano Jambru Pasirua itu menggebrak Jakarta. Chan Ho mempertontonkan kebolehannya dalam memainkan komposisi karya para pemusik klasik dunia di Musro Hotel Borobudur, Jakarta. Sumbernya www.nasionalkompas.com. Nah, anak-anak pintar kelas 4B yang Pak Guru cinta sayangi, Chan Ho memiliki bakat bermain piano. Nah, usaha apa yang dilakukan oleh Chan Ho? Chan Ho rela menempuh jarak 140 km ya, untuk bermain piano karena di kota kelahirannya itu tidak ada piano ya. Prestasi apa yang sudah diukir, yang sudah diraih oleh Chan Ho? Nah, Chan Ho bisa berlaga di kejuaraan dunia seni pertunjukan atau World Champion Performing Arts di Amerika Serikat. Chan Ho memiliki nama lengkap yaitu Yohanes de Capistrano Jambru Pasirua ya. Sejak kecil Chan Ho memiliki ketertarikan untuk bermain alat musik
harmonika ya. Pada saat usia 3 tahun, Chan Ho sudah mulai bermain dengan harmonika mainan itu, hingga pada akhirnya Chan Ho belajar bermain piano di kota lain yang jaraknya 140 km dari kota kelahirannya, yaitu Nusa Tenggara Timur. Nah, berkat kepiawaiannya bermain piano, Chan Ho ditunjuk untuk mewakili Indonesia ke ajang kompetisi internasional di Amerika Serikat. Nah, Chan Ho berlaga di kejuaraan dunia seni pertunjukan atau World Champion Perform Arts 2016 di Long Beach, Amerika Serikat. Sekarang kalian kerjakan tugas proyek akhir di tema 6 ini ya, anak-anakku. Caranya adalah ikuti petunjuk berikut ini. Nomor 1, pilihlah satu puisi yang dapat kamu ambil dari mana saja ya untuk dideklamasikan. Boleh kamu mengambil dari puisi-puisi pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya, sebelumnya maksudnya Pak Guru. Kemudian yang kedua, pastikan puisimu itu terdiri atas paling sedikit 2 bait ya. Pelajari puisi tersebut dengan seksama untuk memahami isi puisinya. Tulislah isi puisi tersebut dalam bentuk paragraf ya. Kemudian yang keempat, tentukan ekspresi wajah yang akan mewakili isi puisi tadi. Apakah puisi tersebut berisi kesedihan atau justru penuh kegembiraan ya. Berikutnya, pelajari rima dan irama puisi untuk menentukan jeda dan tekanan. Kemudian yang keenam, gunakan tanda jeda dan tekanan pada beberapa kata untuk menguatkan makna dari puisi itu. Ketujuh, hafalkan ya anak-anakku puisi baris per baris. Kedelapan, deklamasikan beberapa kali ya untuk memastikan pelafalan, jeda dan tekanannya yang tepat ya. 9, pastikan ekspresi wajahmu tepat pada saat mendeklamasikan puisi tadi. Kemudian deklamasikan puisimu di depan kelas dengan penuh percaya diri. Nah, itu ya anak-anak pintar. Melakukan kegiatan seni memang menyenangkan. Kegiatan berkesenian membantu kita untuk mengekspresikan perasaan terhadap peristiwa di sekitar kita. Selain seni sastra, seni rupa merupakan salah satu seni yang membantu kita untuk menuangkan gagasannya ke dalam bentuk dan bahan yang berbeda. Sebelumnya, kalian telah mempelajari seni rupa berupa montase dan kolase ya. Nah, anak-anak pintar, sekarang kalian akan lebih banyak mengetahui tentang mozaik. Apa mozaik itu? Mozaik adalah pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah dibentuk potongan ya. Nah, lain dengan montase ya. Potongan-potongan tersebut kemudian disusun dengan cara ditempelkan pada bidang datar menggunakan lem ya. Sama ya. Alatnya juga memakai lem. Kemudian perhatikan langkah-langkahnya untuk membuat mozaik itu. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat mozaik. Apa saja alatnya? Kertas origami, kertas koran atau majalah bekas, dan bijian. Kemudian lem, ada juga pensil ya, ada penghapus, ada juga kertas gambar A4 ya. Kemudian terakhir gunting atau bisa pisau itu ya. Nah, yang kedua, buatlah sketsanya dulu ya, atau gambar pola pada buku gambar ya, sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya seperti gambar di bawah ini, gambar bunga, itu sketsa namanya ya. Dicoret-coret dulu seperti itu ya sketsanya. Kemudian setelah jadi, potonglah kertas origami tadi menjadi potongan kecil-kecil.
Yang keempat, kemudian tempelkan satu persatu potongan kertas yang sudah disiapkan pada sketsa atau gambar pola yang telah dibuat. Untuk menempelkan potongan kertas tersebut, kalian dapat menggunakan alat bantu seperti jarum atau benda runcing lainnya. Nah, ditempelkan seperti itu pada gambarnya ya. Kemudian yang kelima, tutupi pola secara menyeluruh dengan kertas warna-warni sesuai dengan keinginan kalian. Nah, bentuknya akan bagus seperti ini ya, gambar di bawah ini ya anak-anakku. Nah, setelah selesai, bagus ternyata. Padahal itu hasil dari tempelan-tempelan yang potongan-potongan kecil ya, sehingga menjadi gambar bentuk yang sempurna seperti itu. Nah, baiklah, terakhir selesaikan tugas ini. Buatlah sebuah karya mozaik ya anak-anakku, bertemakan lingkungan dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di rumah kalian. Nah, ini tugas terakhir ya di tema 6. Membuat karya mozaik bertemakan lingkungan ya dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia. Nah, baiklah anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita pada hari ini. Seni itu sangat diperlukan agar hidup kita menjadi berwarna. Namun dalam berkesenian kita juga harus memperhatikan kelestarian alam agar kehidupan kita tidak terganggu. Demikian dari Pak Yon, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.